Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarizi dari Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2019. Di sini saya akan mereview mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ricky Elson di saat kuliah umum 4 dengan tema pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi tepat guna demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Oke, Bapak Ricky Elson kemarin telah memberikan motivasi, telah memberikan semangat yang sangat membara kepada kami, sehingga nantinya kami bisa terjun kepada masyarakat itu memang bisa memajukan masyarakat, terkhususnya itu masyarakat di perdesaan. Nah, kata beliau bahwasanya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu kita terlebih dahulu harus memiliki 3 kemampuan. Yang mana yang pertama yaitu membangun visi. Kita harus membangun visi, kita harus membangun tujuan. Kita sebagai bagian dari masyarakat itu harus memberikan kontribusi. Kita harus memberikan tujuan. Kita harus memberikan kemampuan yang mana harus meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Kita harus berkontribusi secara langsung. Kita harus meningkatkan taraf hidup masyarakat itu dengan berbagai hal. Selanjutnya, kata Bapak Ricky Elson, kita harus membangun strategi. Kita harus menyusun strategi, kita harus membangun teknik bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Misalnya dengan komunikasi persuasi ataupun dengan semacamnya, yang mana memang nantinya kita bisa diterima di dalam masyarakat tersebut. Dan selanjutnya itu karena di dalam masyarakat itu, kata beliau, selalu ada masalah, maka dari itu kita harus menyelesaikannya. Bagaimana kita memberikan solusi kepada masyarakat, bagaimana kita meningkatkan keinginan mereka itu untuk hidup itu bagaimana. Karena di dalam masyarakat itu percayalah pasti ada masalah, mungkin dari segi ekonomi, dari kesehatan, dan segi pendidikan. Maka di situ kita harus berupaya bagaimana kita bisa memberikan solusi yang mampu memberikan power untuk mereka. Nah, kata beliau juga, kemarin kita di sini berbicara mengenai membangun diri, membangun negeri. Nah, katanya beliau kita harus memulainya dari desa, karena di desa inilah tombak sebuah kemajuan negara. Karena di desa itu banyak potensi-potensi alam yang bisa dikelola, yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi. Selanjutnya, beliau memberikan pengalaman yang begitu luar biasa sekali mengenai pengembangan peternakan, sehingga sampai pada saat titik yang maju sekali. Dan juga beliau telah menerapkan teknologi pada olahan daging, yaitu domba dan sapi, yang mana katanya beliau nanti kalau mau makan rendang itu tidak hanya pada saat hari raya kurban. Ini teknologi ini di Pulau Jawa yang ia terapkan. Selanjutnya ia juga memberikan teknologi kepada masyarakat mengenai pemahaman daun kelor. Katanya daun kelor itu adalah salah satu obat untuk penyembuhan sesak napas. Nah, juga di sesi diskusi kemarin, saya alhamdulillah salah satu mahasiswa yang bertanya mengenai bagaimana kami seorang pemuda untuk memanfaatkan sumber daya alam, sehingga nantinya dari sumber daya alam itu bisa dijadikan salah satu tombak untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Kata beliau bahwasannya sumber daya alam sekarang itu banyak masyarakat yang rakus, banyak para petinggi-petinggi itu yang mengeksploitasi habis-habisan, sehingga pada saat prosesnya tidak meninggalkan untuk masyarakat. Nah, kata beliau, para pemuda harus menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat. Apakah potensi yang ada di alam ini, yang ada di desa itu bisa dikelola dengan baik, maka itu wujudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Katanya juga kita harus melihat kemampuan kita, apakah kita bisa mengelola sumber daya alam itu untuk kesejahteraan masyarakat, serta menghasilkan teknologi yang memang betul-betul bermanfaat. Satu lagi katanya bahwasannya dalam mensejahterakan kehidupan di dalam masyarakat itu tentunya itu harus berpatokan pada kebutuhan mereka. Oke, mungkin itulah yang dapat saya review dari materi yang telah disampaikan pada kuliah umum 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.